Sekarang kita mulai kuliah minggu yang ke-6, yaitu perencanaan unit memori dan peralatan I/O. Jadi setiap merencanakan memori maupun I/O perlu memperhatikan mikroprosesor yang digunakan. Karena kita menggunakan 8088 atau 8086, maka kita harus mengikuti spesifikasi dari mikro tersebut. Karena mikro ini memiliki jalur address sebanyak 20, maka bisa digambarkan map memorinya seperti ini, yaitu dimulai dari 00 sebanyak 5 heksa sampai FR sebanyak 5 heksa. Di sini sudah ditempatkan sebuah memori, IC memori 61, itu adalah kode memori RAM, dengan 16 itu berarti kapasitas. Jadi 61 sebagai kode memori RAM, 16 sebagai kapasitas dari IC tersebut. Lalu yang 27 itu adalah kode untuk IC memori ROM. 128 adalah kapasitas dari memori ROM tersebut. Dengan demikian, maka dalam penempatan ini disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh IC tersebut. Ini untuk penempatan maupun pemetaan memori terhadap mikroprosesor 8088. Lalu untuk I/O atau input output itu terjadi ada dua. Jadi pada prinsipnya mikro itu secara paralel, jadi data yang masuk secara paralel. Tapi di sini untuk menjembatani antara masukan keluaran ke prosesor, maka dibutuhkan sebuah IC perantara, yaitu interface. Yang pertama 8255, ada PIC, ada PIT. Jadi perantara ini ada perantara untuk paralel dan perantara untuk serial. Sedangkan untuk paralel menggunakan IC 8255, untuk paralel menggunakan, jadi masing-masing memiliki tugas sendiri. Jadi pada prinsipnya mikro itu mendapatkan data secara paralel. Lalu modul minimum itu seperti tergambarkan di ini. Jadi modul ini, rangkaian ini secara sederhana merupakan menggambarkan tentang mikroprosesor 8088, lalu ada 8284 ini sebagai pembangkit clock. Lalu IC TTL ini adalah IC yang menjembatani antara mikroprosesor dengan memori dan I/O 828251. Jadi 74 LS737 ini adalah IC LUT atau pengunci seperti yang sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Sedangkan 74 LS245 adalah IC buffer atau penyangga. Berikutnya ini untuk pemetaan. Jadi sebenarnya pemetaan ini bisa diterapkan di memori, pemetaan memori maupun pemetaan di dalam I/O. Jadi I/O itu juga perlu dipemetakan agar tidak terjadi crash penempatan terhadap I/O ke prosesor itu sendiri. Di sini 20 jalur address dimulai dari A0 sampai A19. Jadi kalau dilakukan proses penulisan secara berurut, secara binary, maka didapatkan 1 MB. Ini yang dicontohkan, misalkan yang paling sederhana, misalkan 1 kilo itu terjadi dimulai dari 0 sampai A9 dan
A11 sampai A9 juga. Jadi kalau misalkan ini dilakukan proses penulisan dari 000 sampai A111, ini memiliki 1024 alokasi. Jadi ada 1024 alokasi atau sama dengan 1 kilobyte. Lalu yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk 8088 itu dalam penempatan memori itu juga memperhatikan namanya segmentasi. Jadi kalau physical address ini dibagi 64 kilo, maka dia memiliki 16 segmen. Dengan demikian maka penempatan akan lebih mudah terhadap memori yang akan digunakan, terutama memori RAM. Jadi misalkan ada 64 kilobyte, maka 00 sebanyak A15 sampai 11 sebanyak A15 ini bila mana dilakukan proses pengurutan secara binary, maka dia memiliki 64 kilo alokasi memori yang bisa digunakan, ditempati oleh sebuah data. Jadi seperti yang ada di ini, misalkan ini ada RAM 2 kilo, dimulai alamat awalnya adalah FA800, berakhir pada alamat FBFFF. Jadi dia menempati pada alokasi address ini. Jadi kalau dihitung secara berurutan, maka dia menempati ruang 2 kilo.